Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najim Lutfia dari kelas 2 PB2 dengan NIM 12016919023 akan menyampaikan tentang 5 hal yang wajib kamu tahu tentang sunscreen. Sebelum saya menjelaskan 5 hal tersebut, alangkah baiknya jika saya menjelaskan terlebih dahulu sunscreen itu apa. Jadi, sunscreen itu adalah produk perawatan kulit berbentuk lotion, spray, gel, foam, atau stick yang dapat digunakan untuk melindungi kulit dari radiasi sinar UV, baik UVA maupun UVB. Meski UVA dan UVB sama-sama buruk bagi kulit, sinar UVA menimbulkan dampak kerusakan yang parah karena bisa menembus bagian terdalam kulit kita. Bayangkan saja, radiasi dari sinar UVA dapat menembus awan dan kaca, baik itu siang, malam, maupun ketika cuaca mendung. Sinar UVA juga dapat mempercepat penuaan dini pada kulit, serta dapat menimbulkan flek hitam dan juga keriput. Baik, sekarang kita akan memasuki 5 hal yang wajib kamu tahu tentang sunscreen. Yang pertama adalah gunakan sunscreen setiap hari. Mengapa harus digunakan setiap hari? Karena efek dari sinar UVA dapat dirasakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendeknya seperti terbakar matahari atau sunburn, lalu juga kulit gelap, kulit hitam, dan kulit kusam. Sedangkan jangka panjangnya terdapat penuaan kulit, kulit keriput, kulit kendur, muncul bercak-bercak kecoklatan atau flek hitam, bahkan beresiko kanker kulit. Jadi, jika kamu tidak mau mengalami berbagai dampak tersebut, jangan lupa menggunakan sunscreen setiap hari. Bukan hanya orang dewasa, namun bayi pun juga harus menggunakan sunscreen setiap hari. Namun, penggunaan sunscreen pada bayi direkomendasikan pada bayi di atas usia 6 bulan. Kedua adalah 2 jari per 2 jam. Faktanya, meskipun sunscreen ampuh untuk menghalangi sinar matahari menembus kulit, tapi daya perlindungannya akan semakin berkurang dari waktu ke waktu sejak awal digunakan. Entah itu karena keringat, gesekan dengan kulit, ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Jadi, jika ingin mendapatkan perlindungan yang maksimal, sunscreen perlu diulang pemakaiannya secara berkala setiap 2 jam sekali. Apalagi jika sehari-hari kita berkegiatan di luar ruangan yang memungkinkan terkena matahari secara langsung. Maksud dari 2 jari di sini adalah, menurut dermatolog, pakai sunscreen tidak cukup 3 biji jagung. Lebih baik dipakai sebanyak 2 ruas jari. 2 ruas jari ini merupakan minimal. Biar tidak lupa, ingat saja salam 2 jari saat akan memakai sunscreen. Yang ketiga adalah panduan menggunakan sunscreen. Agar produk sunscreen yang kita gunakan bekerja secara optimal, ada beberapa panduan menggunakan sunscreen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah, pilihlah sunscreen dengan SPF atau Sun Protection Factor minimal 30. Selanjutnya, pemilihan sunscreen tergantung pada kondisi kulit kita masing-masing. Jika dirasa kulit kamu sensitif, maka perlu digunakan sunscreen dengan jenis fisikal. Selanjutnya, sunscreen harus diaplikasikan pada semua area yang tidak tertutup baju, mulai dari wajah, leher, lengan, dan bagian kaki. Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski merekomendasikan penggunaan sunscreen sekitar 1 sendok teh di area wajah, leher, dan kepala, begitupun untuk area tangan. Sementara untuk area dada depan dan punggung belakang, sekujur paha hingga kaki, masing-masing membutuhkan sekitar 2 sendok teh sunscreen.
Sunscreen adalah step terakhir dari skincare. Jika kita akan bermake up, maka sunscreen digunakan sebelum menggunakan make up. Yang keempat adalah jenis-jenis sunscreen. Berikut ini adalah jenis-jenis sunscreen sesuai tipe kulit. Yang pertama adalah normal. Jenis sunscreen yang baik digunakan yaitu lotion, spray, dan stick. Sedangkan jenis kulit wajah kering, lotion, krim, spray, dan stick. Lalu berminyak, gel, lotion, spray, dan stick. Berjerawat, gel, lotion, sensitif, mineral. Jadi, sebelum kita membeli dan memakai sunscreen, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tipe kulit kita masing-masing, agar mendapatkan sunscreen yang cocok dengan kulit kita. Yang kelima atau terakhir adalah manfaat sunscreen bagi kesehatan kulit. Yang pertama adalah mencegah kanker kulit. Dilansir WebMD, sekitar 95% kanker kulit terjadi karena radiasi sinar UV dan matahari setiap hari, termasuk kanker kulit non-melanoma yang menyerang bagian tubuh seperti mulut, anus, dan alat kelamin. Guna mencegah terjadinya kanker kulit, kita bisa mencegahnya dengan membangun kebiasaan menggunakan sunscreen. Selanjutnya yaitu mencegah penuaan dini. Salah satu ciri kulit mengalami penuaan dini yaitu mulai muncul bintik-bintik hitam dan perubahan warna kulit. Jika kita ingin terlihat awet muda, gunakan sunscreen dan oleskan di permukaan kulit kita setiap hari, terutama pada wajah agar penampilan Anda tetap terjaga. Bahkan dengan menggunakan krim dan lotion perawatan kulit yang mahal pun tidak berpengaruh jika kita tidak menggunakan sunscreen. Selanjutnya, cocok dipakai semua usia. Tidak peduli berapa usia kita, kulit kita membutuhkan sunscreen sebagai perlindungan dari sinar matahari yang juga berbahaya untuk anak-anak. Risiko terkena kanker kulit akan lebih tinggi pada orang yang tidak terbiasa menggunakan sunscreen setiap hari. Buat kebiasaan baik anak dalam hal mengoleskan sunscreen di permukaan kulit agar terbawa hingga mereka dewasa. Tidak ada kata terlambat untuk memulai kebiasaan baik. Selanjutnya, sunscreen dapat melindungi kulit dari paparan sinar UVA dan UVB. Ada dua jenis sinar UV yang dipancarkan matahari yaitu UVA dan UVB. Masing-masing jenis sinar UV memiliki intensitas yang bervariasi dari musim ke musim. Namun, intensitas sinar UV tetap sama selama musim panas atau musim dingin. Risiko kerusakan kulit akibat terpapar sinar UVA harus diwaspadai dengan melindungi diri setiap saat meski terjadi perubahan musim, agar kulit tidak terbakar dan terhindar dari radiasi ultraviolet. Selanjutnya, dapat melindungi kulit meski cuaca mendung atau berawan. Menurut Skin Cancer Foundation, hingga 80% sinar UV bisa menembus awan tebal, termasuk awan saat cuaca mendung. Inilah yang menjadikan alasan mengapa kita perlu mengaplikasikan sunscreen meski cuaca mendung atau berawan. Berikut tadilah 5 hal yang wajib kamu tahu tentang sunscreen. Berikut ini akan ada pertanyaan dari rekan-rekan saya dan saya akan menjawabnya. Saya Zahira Nur Arifa dari kelas 2 PB2 ingin bertanya. Saya sudah menggunakan pelembab yang memiliki kandungan SPF. Apakah masih wajib menggunakan sunscreen lagi? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Zahira. Tentu saja kita tetap harus menggunakan sunscreen walaupun sebelumnya telah menggunakan pelembab yang ber-SPF. Memang menggunakan pelembab dengan kandungan SPF juga akan melindungi kulit kita dari sinar matahari, seperti kata dermatolog yang juga menyarankan pemakaian pelembab ber-SPF. Akan tetapi bukan berarti kita bisa bergantung sepenuhnya kepada pelembab tanpa menggunakan sunscreen.
Kandungan SPF pada pelembab tidak setinggi yang didapatkan dalam produk sunscreen. Karena pelembab lebih berfokus untuk menjaga kulit kita tetap lembab atau tidak kering. Khasiat SPF pada pelembab tidak akan berdampak sama dengan sunscreen. Jadi untuk menghindari kesalahan, lebih baik kita memakai produk sunscreen yang memang sudah dirancang sebagai pelindung dari sinar matahari. Ketika mencari produk yang dapat bekerja efektif, perhatikan label dan pastikan bahwa kandungan SPF sunscreen-nya mencapai 30 atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faidia Rahma dengan NIM 12016190008. Izin bertanya kepada Najmi. Tadi kan Najmi udah membahas mengenai sunscreen gitu ya. Nah, saya mau tanya, keadaan sekarang kan keadaan masa pandemi sekarang itu kan kebanyakan work from home ya, kerja di rumah gitu, dan bahkan kuliah aja tuh dari rumah. Nah, perlu nggak sih pemakaian sunscreen sedangkan kita tuh berada di dalam rumah? Nah, jika iya, itu setelah beberapa jam itu apakah kita menggunakan sunscreennya lagi atau gimana? Terima kasih sebelumnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Fadiah. Tentu saja, walaupun kita bekerja di rumah, belajar di rumah, atau berkegiatan di rumah, tetap harus menggunakan sunscreen. Kenapa? Karena walaupun di rumah itu kan terdapat kaca atau jendela. Sinar UVA dapat menembus awan dan kaca, jadi tetap harus menggunakan sunscreen karena kita tidak tahu kapan sinar matahari itu akan masuk ke dalam rumah dan melalui apa, sehingga harus tetap menggunakan sunscreen di dalam rumah. Dan untuk berapa kalinya tetap dipakai seperti biasa, yaitu per 2 jam sekali. Walaupun repot, tapi tetap harus menggunakan seperti itu agar kulit kita dapat terlindungi dari sinar matahari dan mencegah terjadinya kerusakan kulit dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Rahmawati dengan NIM 1201619015 ingin bertanya, apabila kita sedang berada dalam keadaan full make up, tapi kita harus sholat di luar rumah, apakah kita harus reapply makeup itu? Nah, kalau iya, bagaimana caranya? Apakah harus dari step pertama atau bagaimana? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dinda Putri. Tentu saja kita tetap harus mengaplikasikan ulang sunscreen setelah berwudu walaupun dengan keadaan full make up. Memang kebanyakan sunscreen yang beredar di pasaran hadir dalam bentuk liquid atau lotion, sehingga jika diaplikasikan ulang di atas make up malah akan berpotensi merusak make up. Jadi bagaimana cara yang tepat? Sebenarnya ada beberapa cara mudah untuk mengaplikasikan ulang sunscreen yang bisa kita lakukan. Pertama, coba kita mengandalkan penggunaan sunscreen dalam bentuk spray. Selain praktis, partikel butiran sunscreen yang keluar dari mulut spray tidak akan membuat hasil make up menjadi rusak. Nah, jika tertarik, kita bisa mencari produk sunscreen yang bentuk spray yang cocok dengan kulit kita. Selain mengandalkan penggunaan sunscreen spray, kita juga bisa mengandalkan atau menggunakan cushion atau loose powder ber-SPF. Menjelang siang hari, biasanya kulit wajah mulai berminyak. Nah, bertepatan dengan kondisi ini, sebenarnya kita pun bisa mengaplikasikan ulang sunscreen seraya melakukan touch up. Setelah minyak berlebih pada wajah diserap dengan menggunakan
blotting paper atau tisu, aplikasikan cushion ber-SPF dengan puff secara ditepuk-tepuk pelan. Setelahnya, kita juga bisa menambahkan loose powder atau setting powder yang punya klaim UV protection guna menjadikan make up lebih set sekaligus membuat wajah bebas kilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Satria dengan NIM 38. Ingin bertanya dengan Natsmi, apakah laki-laki perlu juga menggunakan sunscreen? Jika iya, mengapa? Ya, segitu saja. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Raka. Pria juga tetap harus menggunakan sunscreen. Kenapa? Karena dampak yang ditimbulkan oleh sinar UV dapat juga menyerang pria, seperti kanker kulit. Kanker kulit itu dapat menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Faktanya, banyak orang yang melupakan penggunaan sunscreen sebagai pelindung kulit dari paparan sinar matahari. Hal ini karena sebagian orang menganggap bahwa sunscreen hanya digunakan oleh wanita saja atau perempuan saja. Padahal anggapan ini tentu saja tidak benar, sebab laki-laki juga membutuhkan perlindungan kulit dalam beraktivitas setiap harinya agar terhindar dari risiko kanker kulit. Terlebih lagi, sebagian besar jenis pekerjaan yang kerap dilakukan laki-laki berada di luar ruangan dan sering terpapar sinar matahari, sehingga risiko kanker kulit pada pria bisa saja tak terhindarkan bila tak dilakukan upaya pencegahan. Jadi, penggunaan sunscreen dapat melindungi pria dari risiko tersebut. Terima kasih terhadap 4 orang yang telah mengajukan pertanyaan kepada saya. Dengan ini berakhir sudah pemaparan saya tentang 5 hal yang wajib kamu tahu tentang sunscreen. Terima kasih atas perhatian dari Anda semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.